Selanjutnya sahabat angkat oleh petugas. Ina Bupati Bunda Paut Malacanang. Itamok ini kuasa na Pinay Malaka. Itamok ni Twin Sona Piuray sa Sitanyan. Ini Pibuan Totapa na Twin Danan Nice enong nice sa Sitanyan na. Ketimibuan tiyo Totapa insuasa lo inanukta. Letubean letururo kanan boleh na Totapa. Hei ninawakan tamok ini. Selanjutnya pengelolaan akhir untuk acara selanjutnya pengaluan. Masih Selamat datang Ibunda Paut Kabupaten Melaka bersama rombongan di tempat kami Paut Santo Agustinus Tetebanu, Desa Manulea, Kecamatan Sajipinang. Betapa gembiranya kami hari ini secara khusus putra putri cilik penerus generasi bangsa Paut Santo Agustinus Tetebanu menerima kunjungan kehormatan dari Ibunda Paut Kabupaten Melaka. Sungguh luar biasa. Kenapa saya katakan ini? Sejak berdirinya Paut Santo Agustinus Tetebanu, Desa Manulea 2011, baru hari ini kita tepuk tangan Bapak Mam. Sekali lagi, baru hari ini kami mendapatkan sentuhan dekat dari pemerintah setempat, khususnya pejabat teras Kabupaten Melaka. Saya mantan pengelola merasa tergugah, luar biasa. Paut ini mengakomodir berbagai anak-anak yang tersebar di beberapa dusun yang ada di wilayah Desa Manulea. Memang keadaan kami seperti ini Bunda Paut, sehingga sekali lagi saya menyampaikan terima kasih yang sangat luar biasa atas perhatian Bunda bersama jajarannya kepada Paut Santo Agustinus Tetebanu. Selanjutnya kami persilakan suguhan Ciri Pinang yang sudah disiapkan. Mari kita sama-sama. Ya, tepuk tangan anak-anak. Bunda Paut Desa Manulea, pengurus PKK Bunda Paut Kabupaten Melaka, yang sama saya hormati bapak-bapak tua adat yang hadir bersama kita pada siang hari ini, ibu-ibu yang juga hadir bersama kita, yang sama saya hormati pengelola
PAUD Santo Agustinus yang kami kunjungi pada siang hari ini. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan karena hari ini kita semua boleh bertemu di tempat ini dalam keadaan sehat. Saya juga senang karena mendapat kesempatan untuk berkunjung ke berbagai PAUD yang ada di Melaka. Salah satunya adalah yang ada di Desa Manlea, di Dusun Tetebanu. Ini luar biasa. Saya mau mengunjungi semua PAUD. Saya ingin memastikan bahwa anak-anak kita dididik dengan benar, dididik dengan tepat pada usia dini mereka. Karena itu saya senang tadi anak-anak masuk di sini. Saya masuk di sini sudah disambut dengan kebiasaan adat kita, hak neter dan hak taek, memberikan salam, mengalungkan selendang, mempersilakan untuk masuk dan duduk, mempersilakan untuk makan siri. Nah, ini adalah hal-hal kecil yang kita tidak sadari, tetapi justru ini menjadi pembiasaan anak-anak kita untuk mengenal budaya kita sejak kecil. Ya, ini adalah suatu pendidikan yang luar biasa. Di sekolah pun anak-anak dikenalkan untuk tahu menghargai tamu, tahu memberikan penghormatan kepada orang-orang yang bertamu di rumahnya, di lingkungannya. Ini adalah awal yang baik pendidikan anak-anak kita. Kalau sudah besar baru kita menyadari untuk mendidik mereka, ini sudah terlambat. Jadi pendidikan anak usia dini ini kenapa menjadi satu hal yang diperjuangkan, yang disarankan, yang diinstruksikan mulai dari pemerintah pusat sampai dengan pemerintah di desa. Ya, karena ini anak-anak usia dini ini adalah modal kita. Ya, kalau kita dari kecil tidak dibiasakan, tidak dididik, tidak mendapatkan pendidikan yang layak, maka kita akan terlambat untuk mendidik generasi kita. Jadi kita mau harapkan kualitas sumber daya manusia yang bagus, kita tidak bisa dapat lagi karena pendidikan itu sudah terlambat. Tapi kita bersyukur karena di sini anak-anak sudah dibiasakan. Dan ini saya senang PAUD ini menghimpun atau mendidik sejumlah 40 anak yang ada di dusun ini saja atau di seluruh 3 dusun di Desa Manlea. Jadi ada 3 dusun, kemudian PAUD-nya ada di sini di gedung Posyandu. Baik Ibu, ini gedung ini PAUD ini apakah milik pribadi, milik yayasan, atau milik desa? Milik desa. Jadi kalau ini sudah milik desa, Mama Desa ada di mana? Baik, jadi ini harusnya milik desa, sehingga harus dikembangkan oleh desa dan seluruh warganya. Ya. Jadi hari penimbangan pengukuran tinggi badan, nah ini sekaligus digunakan sebagai pos untuk penimbangan, posyandu. Jadi saya rasa tidak salah juga manfaatnya. Ya. Dan ini sangat representatif karena dia luas, ya, cukup arena bermainnya luas, halamannya luas, jadi cocok saja sebenarnya. Ini namanya mendayagunakan, memanfaatkan gedung yang sudah ada. Tetapi kalau Mama Desa kebetulan sudah ada di sini hadir bersama kita, kalau ini PAUD ini adalah milik desa, sebaiknya tolong dikembangkan supaya kalau bisa punya gedung sendiri. Mungkin tidak jauh-jauh dari sini supaya tempat bermainnya menjadi luas, cukup luas. Jadi bisa bersama desa swadaya daripada orang tua, kita membangun saja satu lot seperti ini. Mungkin habis 50 juta ini kira-kira. Saya rasa orang-orang Manlea masa tidak punya uang 50 juta untuk bangun. Hah? Iya kan? Ini orang Manlea adalah orang-orang yang pintar. Banyak punya aset di luar. Yang aset orang-orang yang berpendidikan maksud saya. Jadi untuk membuat suatu gedung seperti ini untuk sebuah saya rasa sangat bisa. Gotong royong bersama-sama untuk membangun
satu gedung PAUD ini sudah layak sebenarnya. Ini posyandu yang lain sudah rusak, tapi ini masih bagus. Berarti dimanfaatkan dan jaga baik-baik, direhab mungkin, makanya ini masih bagus wajahnya. Lantainya masih utuh ya. Jadi ini bagus, pemanfaatan yang bagus. Nah, saya harap PAUD ini juga sudah mempunyai izin operasional. Izin operasi berarti sudah lebih mudah ya. Nah, akreditasinya bagaimana Ibu? Belum. Baik. Baik. Jadi kita harapkan kalau bisa pengelola ini menyiapkan diri untuk penilaian akreditasi sehingga sekolah ini mampu untuk menghasilkan anak-anak yang siap masuk SD dan memenuhi syarat atau kualifikasi untuk sebuah PAUD. Nah, ini caranya hanya dengan diakreditasi. Akreditasi sekarang terbuka lebar, semuanya sistemnya online. Silakan pelajari borangnya. Kemarin saya lihat ada 8 kriteria yang Ibu harus penuhi. Mungkin salah satunya adalah ketersediaan gedung. Ya, jadi gedung ini boleh dimanfaatkan pasti seizin pemilik wilayah yaitu Ibu Desa. Kalau itu sudah ada surat izin penggunaan ruangan, silakan itu bisa dipakai. Ya, jadi untuk akreditasi silakan pengelola yayasan, tentu mereka lebih punya kompetensi untuk menyiapkan semua kebutuhan borang sesuai kriteria yang dipersyaratkan. Lebih baik berakreditasi supaya ketika kita mau tingkatkan menjadi PAUD HI, kita akan menjadi lebih mudah, ya. Dan saya lihat ini Ibu pengelolanya cukup semangat, jadi saya juga jadi semangat jadinya, ya. Anak-anak PAUD, bagaimana? Semangat. Semangat? Semangat. Ya. Sudah timbang belum bulan ini? Sudah dapat vitamin A belum bulan ini? Sudah. Ya, baik. Itu anak-anak, jadi itu Bunda bawa oleh-oleh sedikit ya. Itu untuk belajar bersama teman-teman di sekolah, bukan untuk bawa pulang ke rumah, ya. Jadi Bunda bawa beberapa alat peraga, silakan dipakai. Itu untuk indoor di dalam ruangan, silakan. Nah, alat peraga ini Ibu guru tidak usah pusing cari alat peraga. Benar? Ya. Ini semuanya lingkungan ini alat peraga semua ini. Ya, tinggal memperkenalkan lingkungan. Dari satu daun jambu kita bisa memperkenalkan kepada anak-anak. Ini daun apa? Ini dari pohon apa? Ini bagian apa daripada pohon itu? Warnanya apa? Kegunaannya bisa. Daun jambu itu kan bisa untuk obat diare. Dari satu tangkai daun itu saja kita sudah bisa menjelaskan banyak hal kepada anak. Jadi bawa mereka keliling sedikit. Ini lingkungan ini saya merasa ini lingkungan desa definitif. Ya. Nanti akan terpilih kembali berikutnya. Ya. Nanti mungkin pilih lagi Ibu Desa biar bisa bangun satu PAUD untuk kita ya. Ya. Jadi seperti itu. Jadi kita harapkan nanti Ibu Desa mau menyisihkan sedikit anggaran untuk kita memulai pembangunan PAUD di samping rumah timbang ini, rumah posyandu ini, ya. Mudah-mudahan. Nah, saya tidak berpanjang lebar. Sekali lagi ini kunjungan saya yang kesekian untuk semua PAUD yang ada di Malaka. Kebetulan tadi saya ada di posyandu di bawah. Saya ke atas lagi untuk bertemu anak-anak PAUD bersama pengelola dan juga orang tua yang masih ada. Yang mudah-mudahan pendidikan PAUD ini menjadi dasar meletakkan etika, meletakkan perilaku untuk anak-anak ini masa depannya ada di sini, ya. Jadi selain anak-anak mendapat pendidikan itu di rumah, mereka juga perlu pendidikan yang formal supaya mereka belajar lebih banyak. Selain belajar di rumah, di sini mereka juga belajar bagaimana berteman, bagaimana menghargai temannya, bagaimana menghargai gurunya, bagaimana mereka mau berbagi dengan teman. Seperti ini sekarang mereka dapat buku, mau tidak mereka berbagi dengan temannya untuk belajar bersama-sama. Ini adalah suatu pendidikan perilaku untuk anak-anak, ya. Di rumah mungkin anak sekarang
antara 2 dan 3 orang, ya kan? Bapak mama sekarang ekonomi bagus, jadi anak-anak ini susah sekali untuk berbagi. Tetapi ketika dia di sekolah, mereka diajarkan untuk bagaimana bertenggang rasa dengan temannya.